Uli dotiki nahohom dijo. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan dituliskan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 6a. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Demikian firman Tuhan. Ayat renungan ini adalah pengajaran Rasul Yakobus kepada bangsa Yahudi. Pengajaran tentang doa. Disebut di sini tentang meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan pengajarannya ini sangat terkenal karena ada hubungannya dengan doa dalam permintaan. Kita sebagai orang percaya adalah suatu pengajaran merubah suatu kebiasaan hidup kita yang selalu dapat melemahkan pelayanan kita atau pekerjaan kita, yaitu tentang meminta kepada Tuhan dengan iman. Bukankah banyak kali orang Kristen selalu meminta tapi di luar iman? Ini kebiasaan kita, dan bisa saja asal meminta kepada Tuhan, tidak memperhatikan apa-apa saja yang perlu dalam permintaan, apalagi memanjatkan suatu doa dan mengutarakan berbagai permintaan kepada Tuhan di dalam namanya. Karena suatu kebiasaan yang terus-menerus dipertahankan tentu akan melemahkan iman kita. Bahkan iman itu tidak bekerja, karena bisa saja dalam permintaan itu hanya segudang diinventarisasi apa yang mau diminta dari Tuhan. Bahkan bisa saja dari salah meminta. Karena renungan ini adalah merupakan doa meminta kepada Tuhan. Ini pun sering kita anggap hanya sebatas tradisi, sehingga tidak bermakna, bahkan kosong. Maka kita sering mengalami kekosongan walaupun kita meminta kepada Tuhan. Padahal kalau hal meminta suatu konsep iman, meminta adalah juga pelayanan kita yang di dalamnya ada hak sebagai orang percaya meminta sesuatu dari Tuhan, dan bahkan meminta itu adalah suatu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kalau disebut perintah Tuhan berarti wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Maka jangan kita berhenti meminta, apalagi di dalam doa atau memohon. Itu merupakan kata kerja meminta, present imperatif, yang berarti mutlak dan wajib dilakukan. Bahwa setiap orang Kristen yang mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan harus menghidupi pekerjaan meminta kepada Tuhan dalam iman yang tidak bisa kita hentikan, dilakukan secara terus-menerus. Kenapa harus dilakukan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita bermimpi mendapatkan sesuatu kalau tidak dikerjakan. Itu yang sangat penting.
Dan tidak ada istilah memberikan kalau tidak meminta. Kalau ada sikap meminta. Memang ada juga secara otomatis diberikan. Apalagi kepada Tuhan. Tetapi dalam pengajaran khotbah ini harus ada meminta. Baru ada realisasi. Tentang kapan terrealisasi itu urusan Tuhan. Karena permintaan kita dialamatkan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Meminta dilakukan karena itu merupakan buah daripada iman kita. Tentu apa yang kita minta dan apa yang diberikan Tuhan itu tergantung kehendak Tuhan. Istilah meminta di sini yang harus kita lakukan. Karena Allah Bapa di sorga siap memberi. Arti siap memberi tentang kapan itu tidak bisa kita paksa. Walaupun permintaan kita sudah sejak dini kita sampaikan kepada Tuhan tentang bom waktu kapan itu direspon atau kapan kita menerima, itu tergantung Tuhan dan sesuai dengan kompetensi iman kita masing-masing. Jadi kenapa kita meminta? Karena Allah Bapa di sorga siap memberi, siap memberkati dan siap memfasilitasi hidup kita masing-masing. Jadi meminta di situ digambarkan bahwa bukanlah kehendak kita, tetapi murni kehendak Tuhan. Kita pun yang meminta itu kehendak Tuhan atau merupakan perintah Tuhan. Kalau kita meminta selalu, berarti nampak di sana sikap taat kepada Tuhan. Tidak ada istilah meminta tanpa taat kepada Tuhan. Ditunjukkanlah di sana kesadaran bahwa ketidakmampuan kita sangat terbatas. Makanya kita selalu berdoa karena kita merasa terbatas. Keterbatasan kita yang mendorong dari iman meminta sesuatu kepada Tuhan. Kerinduan akan pertolongan Tuhan. Suatu target pencapaian pada hal-hal yang baik yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi janganlah kita berhenti meminta kepada Tuhan. Tentu dengan dasar iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan harian. Pada hari ini Tuhan mengajari kami meminta kepadamu, memohon sesuatu kepadamu, walaupun di dalam doa permintaan. Karena kami sebagai orang percaya harus meminta sesuatu dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini menjadi pedoman hidup dalam dinamika hidup sehari-hari, supaya kami jangan berhenti berkomunikasi, memohon permintaan kepada Tuhan, baik di dalam doa kami masing-masing sebagai orang percaya kepadamu. Berkati firman ini menjadi sesuatu yang penting dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Ajar kami untuk memohon di dalam iman kami masing-masing. Berkati kami hari ini, berkati semua pekerjaan kami. Ampuni kami dari dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga